Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita Seru. Kali ini kita akan menyimak sebuah kisah inspiratif sangat indah, yaitu kisah tentang seorang kakek bernama Pak Darsa yang tinggal di pinggir sebuah hutan. Ia memiliki 3 anak laki-laki yang seringkali terlibat pertengkaran karena perbedaan sifat dan keinginan mereka. Pak Darsa yang melihat anak mereka sering bertengkar pun menghela nafas melihat kelakuan mereka. Bagaimana kemudian Pak Darsa mengatasi masalah ini? Mari kita simak cerita ini sampai akhir, agar pesan dari kisah ini bisa kita pahami dengan baik dan cermat. Di sebuah desa kecil yang damai, di tepi hutan yang lebat, hiduplah Pak Darsa di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh kebun sayur dan buah. Kehidupan Pak Darsa tampak bahagia. Ia memelihara beberapa hewan seperti ayam, bebek, dan kambing, serta mengelola kebun kecil yang subur. Penduduk desa mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan bijaksana. Namun, ada satu hal yang membuat Pak Darsa merasa gelisah. Ketiga anak laki-lakinya tidak pernah akur. Ketiga anaknya, yaitu Arya, Bima, dan Rama, seringkali bertengkar bahkan hanya karena hal-hal sepele. Mereka memiliki sifat yang berbeda-beda. Arya, si sulung, terkenal keras kepala dan sering merasa dirinya paling benar. Bima, anak kedua, cenderung suka bersaing dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Sedangkan Rama, si bungsu, meskipun sering terlihat tenang, sebenarnya menyimpan rasa iri terhadap kedua kakaknya. Perbedaan karakter ini sering memicu konflik di antara mereka. Suatu hari, pertengkaran mereka memuncak saat mereka memperebutkan sebidang kecil kebun belakang rumah. Arya mengklaim ia yang paling banyak bekerja di sana, sementara Bima dan Rama juga menganggap hasil kebun itu adalah jerih payah mereka. Pertengkaran itu berlangsung hingga malam, membuat suasana rumah penuh ketegangan. Pak Darsa yang menyaksikan hal tersebut merasa sangat sedih. Ia tahu, jika dibiarkan, perpecahan di antara mereka akan merugikan semua pihak, terutama ketika suatu saat ia sudah tiada. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengajarkan mereka pelajaran penting tentang persatuan. Keesokan paginya, Pak Darsa memanggil ketiga anaknya untuk berkumpul di halaman rumah. Mereka datang dengan wajah masam, masih menyimpan rasa kesal akibat pertengkaran kemarin. Anak-anakku, ayah punya tugas penting untuk kalian. Pergilah ke hutan dan kumpulkan masing-masing 10 ranting yang kuat dan tidak mudah patah. Bawalah ranting-ranting itu kembali ke sini. Ketiga anaknya memandang satu sama lain dengan bingung, tetapi mereka tidak berani membantah. Dengan perasaan bercampur antara penasaran dan enggan, Arya, Bima, dan Rama pun pergi ke hutan. Sepanjang perjalanan, mereka tetap saling bersaing. Arya ingin menemukan ranting yang paling lurus, Bima mencari ranting yang terkuat, sementara Rama memilih ranting yang menurutnya paling unik. Meskipun percakapan mereka awalnya dipenuhi dengan nada kompetitif, perlahan-lahan ketegangan di antara mereka mulai mereda karena tugas itu memerlukan perhatian dan usaha yang serius. Setelah beberapa jam, mereka kembali dengan ranting-ranting di tangan mereka. Pak Darsa tersenyum melihat anak-anaknya telah menyelesaikan tugas pertama. Setelah mereka beristirahat sejenak, ia memberikan tugas selanjutnya. Sekarang ambillah satu ranting dari yang kalian kumpulkan. Coba patahkan ranting itu. Ketiga anaknya dengan mudah mematahkan masing-masing satu ranting. Mereka saling tersenyum puas, seolah-olah mengatakan bahwa tugas itu terlalu mudah. Namun Pak Darsa tidak berhenti di situ. Sekarang ikat semua ranting yang tersisa menjadi satu bundel besar. Setelah itu coba patahkan bundel ini. Arya, Bima, dan Rama bekerja sama mengikat ranting-ranting mereka menjadi satu bundel besar. Ketika mencoba mematahkan bundel tersebut, mereka mulai merasa kesulitan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, bundel itu tetap utuh. Mereka menyerah setelah beberapa saat. Hahaha, lihatlah anak-anakku, sebatang ranting mudah dipatahkan. Tetapi ketika ranting-ranting itu bersatu, mereka menjadi sangat kuat. Begitu pula kalian. Jika kalian terus bertengkar dan berjalan sendiri-sendiri, kalian akan lemah dan mudah dikalahkan. Tetapi jika kalian belajar bekerja sama dan saling mendukung, kalian akan menjadi kuat dan tak tergoyahkan.
Ketiga anaknya terdiam, merenungkan kata-kata ayah mereka. Arya yang biasanya paling keras kepala, akhirnya berkata, Ayah, kami mengerti sekarang. Kami selama ini terlalu sibuk saling bersaing hingga lupa bahwa kami adalah keluarga. Pak Darsa tersenyum lega. Itulah yang ayah harapkan. Ingatlah, hidup ini penuh tantangan. Jika kalian tidak bersatu, dunia akan dengan mudah menjatuhkan kalian. Tetapi jika kalian saling mendukung, kalian akan mampu menghadapi apapun yang datang. Namun, Pak Darsa tidak berhenti di situ. Ia meminta ketiga anaknya untuk merenungkan apa yang membuat mereka selalu berselisih. Ketahuilah, perselisihan seringkali muncul karena kita hanya melihat kelebihan diri sendiri dan kekurangan orang lain. Cobalah untuk melihat dari sudut pandang saudara kalian. Belajarlah menghargai kelebihan mereka, dan kalian akan menemukan bahwa kalian sebenarnya saling melengkapi. Keesokan harinya, Pak Darsa mengajak anak-anaknya untuk bekerja bersama di kebun. Ia membagi tugas sesuai dengan kelebihan masing-masing. Arya yang cekatan diminta mengurus tanaman yang memerlukan perhatian khusus, Bima yang kuat ditugaskan untuk membawa hasil panen, sementara Rama yang kreatif diminta mengatur cara terbaik untuk menjual hasil kebun mereka di pasar. Pada awalnya, mereka masih merasa canggung, tetapi perlahan-lahan mereka mulai menikmati kerjasama tersebut. Seiring berjalannya waktu, hubungan Arya, Bima, dan Rama semakin membaik. Namun, seperti dalam kehidupan nyata, perubahan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, masalah baru muncul ketika mereka harus memutuskan bagaimana membagi hasil dari penjualan kebun yang kini mulai memberikan keuntungan lebih besar. Arya merasa pantas mendapatkan bagian lebih besar karena ia mengurus tanaman paling banyak, sementara Bima dan Rama merasa bahwa kerja mereka sama pentingnya. Perdebatan pun kembali muncul, meskipun kali ini tidak sehebat dulu. Pak Darsa yang mendengar perselisihan itu segera mengumpulkan ketiga anaknya. Ia memutuskan untuk memberikan pelajaran tambahan. Kalian ingat pelajaran tentang bundel ranting? Ketiga anaknya mengangguk, meskipun dengan wajah cemberut. Pelajaran itu masih berlaku, tetapi sekarang kalian perlu memahami sesuatu yang lebih dalam. Kalian harus belajar membangun keadilan dalam persatuan. Ia kemudian memberikan tugas baru. Besok pagi, kita akan membuat parit di kebun untuk mengalirkan air dari sungai. Namun, setiap dari kalian akan mendapat tugas sesuai kemampuan masing-masing dan hasil akhirnya akan kita gunakan bersama. Ketiga anaknya menerima tugas tersebut dengan setengah hati, tetapi mereka mematuhinya. Saat hari pengerjaan tiba, Arya memimpin penggalian parit karena ia memiliki tenaga yang lebih besar. Bima mengatur rute aliran air agar lebih efisien, sementara Rama membuat penanda dan memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai rencana. Meski awalnya ada gesekan kecil, mereka mulai melihat bahwa kontribusi masing-masing saling melengkapi. Setelah parit selesai, kebun mereka menjadi lebih subur, dan hasil panen meningkat jauh dibanding sebelumnya. Lihatlah, kalian semua bekerja keras, tetapi dengan cara yang berbeda. Begitu juga dengan keuntungan dari kebun ini. Keberhasilan kita adalah hasil dari kerjasama, bukan hanya karena satu orang. Kali ini, Arya, Bima, dan Rama benar-benar memahami maksud ayah mereka. Mereka memutuskan untuk membagi keuntungan berdasarkan kontribusi masing-masing, dengan kesepakatan yang disetujui bersama. Ketiga anaknya semakin memahami bahwa perselisihan adalah hal wajar, tetapi cara mengatasinya adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Pak Darsa merasa bangga melihat perubahan sikap mereka. Di penghujung hari, ia berkata dengan senyum, Anak-anakku, tidak ada keluarga yang sempurna. Namun, dengan saling pengertian dan kerjasama, kalian telah membuktikan bahwa keluarga bisa menjadi tempat paling kuat dan harmonis di dunia. Itulah pelajaran terakhir yang diberikan Pak Darsa sebelum akhirnya ia menyerahkan seluruh tanggung jawab kebun kepada ketiga anaknya. Seiring waktu, mereka belajar untuk saling mendukung. Arya, Bima, dan Rama mulai menyadari bahwa keberhasilan mereka sebagai keluarga bergantung pada seberapa baik mereka bisa bekerja sama. Meskipun sesekali masih terjadi perbedaan pendapat, mereka kini tahu cara mengatasinya tanpa saling menyakiti. Teman-teman, hidup ini akan terasa lebih sulit jika kita berjalan sendiri-sendiri. Namun, jika kita bersatu,
saling melengkapi, dan menghargai perbedaan, kita akan menjadi kuat dan mampu menghadapi segala tantangan. Persatuan itu seperti bundel ranting yang kuat, sulit dihancurkan jika bersama. Selain itu, menghargai perbedaan juga adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga maupun masyarakat. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan melihat kelebihan orang lain dan mengisi kekurangannya, kita akan menciptakan sinergi yang luar biasa. Tidak ada yang sempurna, tetapi bersama-sama, kita bisa menjadi lebih baik. Mari kita perkuat hubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat, agar kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih mudah dan penuh kebahagiaan. Ingatlah, keluarga adalah sumber kekuatan terbesar yang kita miliki. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Jangan lupa berikan like, share, dan komentar positif jika cerita ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir, dan sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya hanya di channel Cerita Seru.